sifat nyamuk Aedes aegypti itu dia sifatnya gigit nggak cuma cukup satu orang. Dia belum puas kalau belum gigit banyak orang. Baik, Ya. kemudian gigit tuh. Habis gigit satu, gigit sana lagi, gigit sana lagi. Jadi kadang-kadang dalam satu keluarga itu bisa beberapa orang kena. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hilda Ernestiani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang waspada DBD pada anak. Ya, pemirsa, demam berdarah dengue atau DBD adalah salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia. Penyakit ini dibawa oleh virus dengue melalui perantara nyamuk betina dari jenis Aedes aegypti. Bagaimana sih cara penanganannya? Bagaimana cara kita mengetahui tanda bahaya DBD? Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang waspada DBD pada anak. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Hajah Dwi Anik Ermawati, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Sehat semuanya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Nah dokter, kita akan membahas nih dok tentang waspada DBD pada anak ya dok ya. Yang diketahui bahwa saat ini musim DBD ya dok ya, karena musim-musim kemarau ya dok ya, mendekati musim hujan. Nah dok, kira-kira nih dok, apa sih sebenarnya DBD itu dok? Kalau bilang sekarang kemarau, ini memang kita masuk ke kemarau yang sangat kemarau. Betul. Apalagi ada El Nino ya. Iya. Kita wajib waspada. Salah satunya penyakit yang akan meningkat adalah demam berdarah dengue. Ya. Betul. Demam berdarah dengue ini itu adalah suatu penyakit akut. Jadi kalau kita bicara masalah waktu itu kan penyakit ada yang akut, Betul. ada yang kronis. Kalau akut itu berlangsungannya cepat atau pada saat sekarang ini, tetapi kalau kronis itu berlangsungannya sudah lama. Dan sudah berlanjut kemarin gitu. Gitu ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, faktor penyebab dari demam berdarah ini apa saja sih dok? Tadi sudah disebutkan bahwa sama Mbak Hilda ya, penyebab dari demam berdarah dengue ini adalah virus. Betul. Virus ini namanya virus dengue. Ada 4 strain, jadi ada 4 jenis virus dengue. Yang pertama DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Keempat-empatnya ada di Indonesia. Ada di Indonesia ya. Kalau DEN 2 tuh pertama kali dulu yang ada di Indonesia tuh DEN 2. Tapi sekarang dengan banyaknya pendatang dari luar negeri, sekarang di Indonesia keempat-empatnya ada ya dok ya. Berarti memang itu virus juga membawa ya dok ya, walaupun di virus ini sebagai penyebab dari penyakit ini. Kalau pembawanya atau vektornya adalah nyamuknya itu, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan bisa juga nyamuk Aedes albopictus yang wanita, yang perempuan, yang betina. Iya. Kenapa? Karena dia bertelur pada saat. Iya. Hati-hati, sifat dari nyamuk ini adalah dia keluarnya siang. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian dia itu bersifat, dia tahu tuh suka bau manusia. Iya, jadi baju-baju kita yang habis kita pakai, kita gantung itu karena nyamuk ini suka bau kita, jadi dia akan suka di situ. Jadi sebaiknya kalau ada baju-baju jangan digantung, jangan digantung, dilipat, ditaruh di plastik, disimpan gitu. Iya, apalagi kalau kita habis ada aktivitas di luar ya dok ya. Iya. Memang baiknya langsung dibersihkan, dicuci aja ya dok ya. Memang seperti itu ya. Lah dok, kira-kira nih gejala pertama DBD nih yang perlu kita waspadai kira-kira seperti apa dok?
Demam berdarah itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase demam, yang kedua fase kritis, yang ketiga fase penyembuhan atau recovery. Demamnya itu antara 2-7 hari. Jadi kalau belum lewat 7 hari kita masih harus memikirkan kemungkinan ini adalah demam berdarah. Terutama di daerah endemis seperti Kota Tegal, Indonesia, ini kan setiap saat pasti ada kasus demam berdarah. Iya. Demam tinggi, demamnya lebih dari 39 derajat Celcius. Lebih dari 39. Iya. Kadang-kadang pasien datang ke rumah sakit tidak karena demamnya, tapi karena kejang. Jadi kalau pada anak-anak itu kan dia masih kemungkinan terjadi kejang itu besar. Jadi anak bawa ke rumah sakit dengan kejang, sementara kita lupa ngitung demamnya. Udah berapa hari gitu. Jadi semua pasien kejang demam itu kita tidak boleh lengah, karena mungkin juga penyebab dari demamnya ini demam berdarah. Ya. Penyakit demam berdarah itu hanya 7 hari tadi. Awalnya sekitar ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah kita ketemu orang yang atau kita tergigit nyamuk. Nah itu virus itu kan berkembang biak dalam tubuh kita. Itu butuh beberapa hari, antara 2-7 hari. Ya itu kadang-kadang kita nggak merasa tuh. Setelah masuk yang 7 hari itu fase demam. Demamnya tinggi, fase demam itu antara 1 hari pertama sampai hari ketiga. Itu demam tinggi, mau kita kasih turun panas, mau banyak minum, tetap demamnya masih tetap tinggi. Turun sebentar, naik lagi, turun sebentar, naik lagi. Ini kita harus waspada. Ya dok. Ya, kemudian fase berikutnya adalah fase kritis. Sebelum masuk fase kritis itu atau pada fase demam pun ini bisa terjadi. Ada warning sign, jadi ada 6 yang harus kita waspadai. Yang pertama nyeri perut hebat. Ada demam, ada nyeri perut hebat, kita harus waspada. Ada kemungkinan demam berdarah. Yang kemudian muntah-muntah yang sering. Kita udah kasih obat anti muntah, tetap saja muntah. Lebih dari 3 kali sehari itu kita juga harus waspadai. Yang ketiga itu anaknya litoid. Jadi kelihatan lemas, sudah diinfus masih banyak minum, masih lemas. Iya, kemudian ada pembengkakan di beberapa organ tubuh. Yang pertama kita lihat kadang-kadang di pelupuk mata. Kelopak matanya. Ini anak tidak nangis, tapi kok kelopak matanya bengkak. Jadi kita harus waspada. Kemudian yang lain adalah dari pemeriksaan, kalau oleh dokter kita lihat kok ada pembesaran liver. Kok ini lebih dari 2 cm ya. Kemudian ada demam tinggi, kita tidak boleh lengah kemungkinan demam berdarah. Kemungkinan demam berdarahnya ya dok ya. Pada fase demam tadi, kalau kita cek laborat, itu kadang-kadang normal. Kalau cek laborat malah kadang-kadang normal, karena kalau orang awam tuh melihatnya trombosit ya. Betul. Tadi pertama cek trombosit, nanti besok lagi cek trombosit normal, sampai hari ketiga itu masih normal. Yang selanjutnya hari keempat baru kelihatan kalau trombositnya turun. Ya, orang biasanya dari awal sudah periksa dulu, tidak melihat kondisi adik, tidak melihat kondisi pasien, tapi melihat laborat. Laboratnya normal, anaknya masih mau makan, betul. Tapi panasnya masih tinggi terus, ada muntah-muntah, dianggap normal, kadang-kadang telat. Jadi fase demam itu kita harus waspada. Kemudian fase kritis. Ya, biasanya terjadi pada hari ketiga sampai hari keempat sampai hari ke-6 atau 7. Yang paling sering adalah di hari ke-5. Yang paling sering itu dok? Ya, menurut penelitian pasien-pasien yang kritis yang jatuh dalam kondisi shock itu di hari ke-5. Tapi tidak jarang juga kita temuin ini kalau dihitung baru masuk hari ketiga. Tapi anaknya kok sudah badannya dingin, kemudian laboratoriumnya juga sudah mendukung ke arah demam berdarah yang perlu diwaspadai atau malah justru sudah masuk ke fase kritis. Kemudian kalau sudah selesai kita tangani di fase kritis, alhamdulillah pasiennya baik. Fase pemulihan. Betul.
itu di hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, kalau sudah fase pemulihan, artinya sudah baik, nanti boleh pulang. Boleh pulang ya dok ya. Itu tadi beberapa fasenya ya dok ya. Memang kalau dilihat memang cukup berbahaya ya dok ya. Kalau memang kita tidak aware nih dok, dan panasnya juga ya dok ya. Baik, nah dok, kira-kira apa yang perlu diwaspadai sih dok ketika si anak ini sudah memasuki masa kritis di DBD ini dok? Ya, kalau masuk di fase demam tadi, kalau dia tidak ada muntah, tidak ada warning sign tadi, tidak ada 6 gejala tadi, bisa dirawat di rumah. Dia tidak muntah, bisa minum, boleh kita pulangkan, tetapi dengan catatan nanti masuk 4, yogianya kontrol, kalau perlu kita periksa laboratorium. Awalnya udah ada hasil laborat, kita evaluasi lagi setelah masuk hari keempat gitu ya dok. Itu tadi memang yang perlu diwaspadai sekali ya karena kan anak-anak kadang juga nggak bisa merasakan ya dok ya, cuma bisa nangis terus lemes gitu aja ya dok ya. Baik dokter, kita akan jeda sejenak dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Ayo cegah demam berdarah dengue dengan 3M+. 1. Menguras atau membersihkan tempat penampungan air. 2. Menutup rapat tempat penampungan air atau mengubur barang bekas. 3. Memanfaatkan kembali barang bekas yang bernilai ekonomis atau mendaur ulang. Plusnya yaitu upaya pencegahan tambahan, diantaranya memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Ayo kita cegah DBD. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Anik. Nah dokter, tadi kita sudah banyak membahas tentang apa sih DBD, kemudian apa faktor penyebabnya, gejalanya seperti apa, lalu apa yang harus diwaspadai pada saat fase kritis di DBD ya dok ya. Nah sekarang kita akan menanyakan demam berdarah, apakah ada derajatnya dokter, dan bagaimana, apakah penanganannya berbeda dengan demam berdarah yang biasa atau ada spesialnya nih dokter? Ya, demam berdarah itu kita memang kita bagi dalam beberapa derajat ya. Baik. Sebetulnya kalau misalnya kita kemasukan virus dengue, kita terinfeksi, itu belum tentu kita sakit. Belum tentu sakit ya, dok. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, itu virusnya bisa mati. Bisa mati? Ya. Yang kedua tergantung juga dari tadi strain tadi, kan ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, mana yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia strainnya yang ringan, demam berdarah yang kita derita mungkin bukan yang berat tapi yang ringan. Ada satu untuk derajat demam berdarah itu, satu adalah demam dengue. Di sini ada demam. Pasti kalau demam berdarah tidak demam berarti bukan demam berdarah guys. Trombosit rendah tidak demam, kita mungkin bisa berpikir oh kemungkinan ini penyakit lain. Salah satunya adalah trombosit yang rendah karena idiopatik ya, ITP. Kalau yang lain juga bisa. Tadi demam dengue ada demam, ada kadang pusing kepala, ada nyeri sendi, kemudian ada nyeri belakang mata, belakang mata itu sakit, kemudian ada nyeri perut, tapi yang tidak hebat. Yang tidak hebat ya. Yang selanjutnya adalah demam berdarah
kita bagi dalam empat derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Dan satu lagi ini adalah yang paling berat. Dia demam berdarah yang sudah derajat 4, tapi ada organ-organ lain yang terpengaruh. Derajat 1 ini jelas ada demam, kemudian ada gejala yang lain tadi, kemudian trombosit rendah. Kalau demam dengue tadi mungkin trombositnya normal, tapi bisa juga trombosit rendah. Tapi yang membedakan dari demam dengue dan demam berdarah dengue ini adalah adanya kebocoran plasma. Kebocoran plasma. Ya, darah itu kalau kita taruh gitu ya Mbak, itu nanti kan dia akan ngendap. Iya, betul. Yang bawah kan darah yang merah, atasnya kan putih. Lah itu namanya plasma. Kalau pada demam berdarah itu plasma keluar dari pembuluh darah, menyebabkan nanti ngumpul di pelupuk mata. Itu makanya tadi kok ada mata sembab. Kemudian bisa juga di paru-paru, terutama yang kanan. Itu pada anak tersebut akan terjadi sesak napas. Kemudian di perut menyebabkan perutnya jadi bengkak. Jadi bengkak ya. Pada perut bisa karena ada akumulasi cairan, tapi bisa juga pada pembesaran liver. Tadi derajat 1 ini tidak ada perdarahan yang spontan. Jadi kok demam berdarah tapi nggak ada bintik-bintik, tidak ada mimisan, itu berarti dia masuk di derajat 1. Kemudian yang derajat 2 ini ada yang derajat 1 tadi ada tanda perdarahan spontan. Mungkin ada mimisan, mungkin ada perdarahan gusi, atau bisa juga bintik-bintik yang banyak. Bintik-bintik, iya. Dia sering ini ya Dok ya, yang sering ini orang bintik-bintik nih pasti DBD. Iya. Dan dibalik, DB kok gak ada bintik-bintiknya, tapi kok sudah dingin semua. Nah itu kan derajat 2 itu bisa terjadi. Jadi tidak derajat 1 terus ke derajat 2, derajat 3 enggak. Tapi bisa jadi dia sudah tidak ada perdarahan spontan, tidak ada mimisan, tidak ada perdarahan mulut, dan tidak ada bintik-bintik, tapi dia sudah dalam kondisi shock. Nah itu yang ketiga tadi derajat yang sudah berat, derajat ada shocknya. Shock kita tangani dengan cairan yang cukup untuk resusitasi. Alhamdulillah baik, berarti dia hanya derajat 3. Derajat 3 ya. Tapi kalau sudah masuk derajat 4, ini ada yang sudah kita beri cairan sudah cukup, tapi kok tidak baik-baik. Jadi shocknya itu berkepanjangan. Atau ini shock sudah baik, kok terjadi shock lagi. Ini kemungkinan ada kebocoran plasma tadi terulang lagi. Atau ada ini di liver itu kan ada enzim ya, SGPT. Itu kok meningkatnya tinggi sampai di atas 1.000, itu atau ada kejang, itu masuk sudah di derajat 4. Nah, yang terakhir ini yang derajat yang paling berat ini melibatkan semua organ, atau ada demam, ada shock, demam berdarah derajat 4 disertai ada misalnya diare dehidrasi berat, kan jadi tata laksananya jadi harus lebih agresif lagi. Betul. Itu masuk yang di derajat yang paling berat. Expanded namanya. Demam dengue yang expanded yang benar-benar paling berat. Iya. Kalau yang demam dengue tadi, kalau memang kondisi bagus tidak ada muntah, bisa kita rawat di rumah. Baik. Tapi begini, kita kan nggak tahu nih, pasien ini mau yang cuma demam dengue, atau masuk dengue yang demam berdarah yang derajat 1, atau mau jadi derajat 3, itu kita kan nggak bisa prediksi. Betul dokter, jadi kurang pantauan juga ya dok ya. Ya, jadi kalau memang kalau pada anak itu kita lebih aware ya. Kecuali kalau anak yang sudah lebih besar, bisa kita edukasi, mungkin kita bisa pantau sambil rawat jalan. Tapi kalau tidak ada warning sign tadi, tapi kalau ada warning sign wajib dirawat di rumah sakit. Wajib ya dok ya, hukumnya ya dok ya. Baik, karena memang lebih baik melakukan ini ya dok ya, pantauan ya dok ya. Iya.
Iya, Dok. Kalau di rumah sakit nanti kan kita satu pantau suhu tubuhnya. Betul. Karena kalau pada anak di bawah 6 tahun itu kan kemungkinan kalau demam tinggi mendadak bisa kejang. Betul. Jangan sampai terulang lagi kejang di rumah sakit. Kalau bisa itu. Yang kedua, selewat hari keempat kan kita evaluasi laboratorium. Kita cek lagi. Kita cek. Iya. Ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan awal. Jadi kalau misalnya hari pertama atau kedua demam tinggi, kita khawatir nih, ini demam berdarah atau bukan? Iya. Ada pemeriksaan serologis namanya NS1. Kita bisa cek. Tapi itu juga tidak 100% betul. Sih. Maksud saya bahwa kalau NS1 negatif, itu belum tentu bukan demam berdarah. Tapi paling tidak kita aware kalau demam berdarah, kita harus pantau nih hari keempat, harus kita cek lagi. Yang dan kedua untuk pemeriksaan serologis itu ada IgG dengue. Ini pemeriksaannya justru kalau sudah lewat hari kelima. Sudah lewat hari kelima. Iya, hari kelima untuk memastikan saya kena DB atau bukan sih sebetulnya kita bisa cek dengan IgG dengue. Tapi kalau awal dengan NS1 tadi. Baik dokter, wah ini benar-benar informasi yang menarik nih dokter ya. Kadang memang ibu-ibu kadang suka kurang ini ya dok ya, kurang yakin. Ini paling cuma biasa. Ini ke dokter sekali ya udah gitu. Wah ini trombositnya belum turun. Mungkin mereka masih ini ya dok ya, masih percaya gak apa-apa nih kalau di rumah aja. Gitu ya. Kita harus melihat. Iya. Begini, demam tadi kan cuma demam berdarah itu sakitnya cuma 7 hari. 7 hari. 3 hari pertama itu demam tidak akan turun walaupun turun sedikit naik lagi. Hari keempat mulai dia demam turun disertai dengan penurunan trombosit. Hari kelima ini yang paling berat. Hari keenam kalau dia membaik akan masuk ke fase pemulihan. Ke-7 nanti insya Allah sudah baik. Kalau pemeriksaan hari pertama ketiga tadi kan normal. Nanti hari keempat ini trombosit turun dan kalau terjadi perembesan plasma tadi, kebocoran plasma, itu ditandai dengan peningkatan hematokrit. HB-nya meningkat karena darahnya kan kental. Betul. Hematokritnya meningkat, kita harus hati-hati nih. Harus kita mulai kalau kita main cairan di sini. Kita harus bisa mengendalikan perembasan plasma tersebut. Sambil kita monitor klinisnya. Kalau misalnya di ruangan di bangsal kita kurang bisa memantau atau anaknya mungkin rewel, dipantaunya sulit, kita bisa pantau di ICU atau masuk ke PICU. Kalau memang sudah masuk fase shock kita rawat di PICU. Di PICU dok ya, benar-benar ya. Kasus DBD itu nggak bisa disepelekan ya dok ya. Apalagi anak-anak ya yang mungkin masih belum bisa full merasakan ya dok ya. Baik, nah dokter, kira-kira kapan sih anak mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit saat terkena DBD dok? Itu tadi, kalau ada warning sign, ada demam, kemudian dia masuk ke fase kritis itu harus dirawat. Harus segera tadi secara klinis kan ada demam tidur ya, ada nyeri perut hebat, kemudian ada muntah, ada anaknya lemes, kemudian ada matanya sebab, ada perdarahan, kemudian dari pemeriksaan ada livernya yang membesar lebih dari 2 cm, itu harus dirawat. Harus kita pantau. Terus kita pantau, kemudian kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium kita lihat sel darah putihnya rendah. Jadi ada leukopenia dan trombositnya sudah kecenderungan untuk menurun. Kalau yang masuk ke demam berdarah DBD itu hematokritnya dia meningkat karena terjadi kebocoran plasma. Itu wajib dirawat. Itu wajib ya dok ya. Baik. Ya, nah dok, kira-kira nih dok, bagaimana sih dok pengobatannya? Adakah konsumsi nutrisi khusus yang membantu penyembuhan pasien? Yang kadang kita sering dengar nih dok ya. Kita sering dengar bahwa kalau demam berdarah minum jus buah bit atau harus minum jus jambu yang banyak. Kadang ada juga yang bilang ada minuman isotonik yang harus kita konsumsi juga. Itu benar atau tidak dokter? Kalau selama ini sebanyak yang saya baca itu belum ada
obat demam berdarah belum ada. Jelas belum ada. Demam berdarah belum ada obatnya. Ya. Kalau tifus antibiotik ini pas. Ya, kalau demam berdarah belum ada. Jadi belum ada obat khusus. Yang kedua, yang harus dipenuhi adalah cairan. Cairan harus cukup. Cairan cukup. Kalau yang ringan bisa di rumah. Kalau yang tadi ada warning sign harus di rumah sakit, itu harus cukupi cairannya. Kemudian nutrisi. Ada beberapa yang mengatakan jus jambu. Betul. Jus jambu, jus beet ya. Itu vitamin C-nya dua-duanya tinggi. Ya. Jadi kalau vitamin C kan untuk daya tahan tubuh. Iya. Kalau tidak ada muntah, tidak ada nyeri perut, tidak ada silakan. Tapi maaf, ini tidak untuk ngobatin demam berdarah, tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, angkat segala itu silakan. Iya. Tidak kontraindikasi, asal tidak ada gangguan pencernaan. Iya, kalau ada gangguan pencernaan malah nanti menyebabkan gampang mual muntah, malah tidak baik untuk pasien ya dok ya. Memang ya harus berhati-hati dulu ya dok ya. Apalagi anak mau benar-benar saat bahaya juga kalau misalnya kita nggak aware gitu ya. Karena kasusnya memang saat ini di Indonesia masih tinggi, betul ya dok? Masih tinggi ya, sampai bulan Mei kemarin ya, itu sudah 35.000 kasus di Indonesia dan kematiannya juga sudah banyak 260-an. Dan itu DBD ya dok ya? Dan kemarin saya lihat di Jawa itu paling tinggi. Di Jawa paling tinggi. Iya, mungkin karena memang di Jawa itu kepadatan penduduk ya. Iya, betul. Kepadatan penduduknya tinggi, jadi sifat nyamuk Aedes aegypti itu dia sifatnya dikit, nggak cuma cukup satu orang. Dia belum puas kalau belum gigit banyak orang. Baik. Ya. Kemudian gigit tuh. Habis gigit satu, gigit sana lagi. Jadi kadang-kadang dalam satu keluarga itu bisa beberapa orang kena. Bisa beberapa orang dalam keluarga. Satu keluarga itu ya dok ya? Iya, demam berdarah dan kakak kena, adik kena, kita bapaknya juga kena. Mungkin pada saat nyamuk gigit itu pasti tiga-tiganya lagi ada di rumah semua. Jadi kena semua. Bisa jadi ya dok ya. Jadi memang bahayanya DBD ya dok ya. Iya. Apalagi kalau satu rumah tuh dok, bisa nular ya dok? Itu penularannya lewat kita nyamuk ya. Kita nyamuk ya. Dari satu sembuh nanti satunya lagi, bisa jadi seperti itu ya dok ya. Bisa, tergantung daya tahan tubuhnya bagus. Walaupun sama-sama sebetulnya kemasukan virus, ada yang jadi sakit, tapi ada yang enggak ya dok ya. Daya tahan tubuh memang harus kita jaga ya dok ya. Tentunya vitamin juga harus cukup ya dok ya. Nah dokter, kira-kira kalau misalnya nih dok, pemirsa di rumah yang pada mau konsultasi dengan dokter Anik di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, jadwal prakteknya hari apa saja dan jam berapa aja dok? Saya insya Allah hari Senin sampai hari Sabtu ya. Sabtu? Monggo silakan antara jam 10 sampai jam 1. Itu kalau misalnya tidak ada tindakan, atau kalau ada tindakan kita tindakan dulu, baru mungkin jam 11 baru mulai poliklinik. Baik, nah ini pemirsa barangkali mau berkonsultasi dengan dokter Dwi Anik, spesialis anak kita nih di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih dokter untuk menutup Anda Talks pada pagi hari ini. Dokter, tanda jika pasien sudah sembuh dari DBD itu apa aja dok, selain demamnya turun? Kriteria sembuh itu satu, jelas tidak demam ya, tidak demam, kemudian nafsu makan sudah baik, kemudian hasil pemantauan laboratorium ini kita biasanya pakai patokan 50.000, kalau 50.000 atau dia sudah dalam posisi trombositnya meningkat, nafsu makan bagus, kita sudah bisa pulangkan. Sudah bisa? Mungkin ada satu hal yang saya harus ingatkan ya. Demam berdarah itu bukan penyakit yang sekali kena kita punya daya tahan tubuh untuk selanjutnya. Justru kalau kita sudah terkena sekali, itu kita kalau terinfeksi lagi itu lebih berat. Oh iya dokter, bisa lebih berat ya? Secondary
infeksi itu lebih berat. Jadi kalau dilihat dari kasus pada anak itu yang tertinggi adalah pada anak umur 10 tahun sampai 14 tahun yang kasusnya lebih banyak itu. Karena apa? Mungkin sebelum umur 10 tahun itu sebenarnya anak sudah pernah kena. Mungkin dia masuk yang demam tinggi tadi, tidak ada gejala. Setelah sakit yang kedua yang di atas 10 tahun ini jadi kelihatan bahwa benar-benar sakit berat nih. Itu demam berdarahnya benar-benar yang demam berdarah mungkin yang derajat 1 atau derajat selanjutnya. Yang perlu dilakukan adalah nomor 1 pencegahan. Betul. Kalau bisa kita nggak usah ketemu nyamuk. Kalau bisa ya dok ya. Kalau bisa. Nggak ketemu itu kan bisa kita jaga diri kita. Kita bisa pakai lotion biar kalau toh ketemu nyamuknya nggak suka sama kita, pergi dia. Atau yang kedua kita meminimalkan nyamuknya dengan cara dengan cara kita harus PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jangan lupa ada program nih pemerintah, satu Jumanti satu rumah. Jadi dalam satu rumah itu harus ada orang yang concern untuk setiap saat melihat tempat penyimpanan air. Oh iya betul dokter ya. Kalau jangan sampai ada jentik-jentik di sana. Jangan sampai ya dok. Kita bisa dengan pengurasan, bisa dengan pemberian abate. Ya itu. Kemudian kalau yang dilakukan pemerintah adalah dengan fogging. Ya, fogging itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan itu waktunya biasanya dilaksanakan kalau tidak pagi sore. Kalau tidak pagi sore ya jam 7 sampai jam 10. Kalau sore mungkin jam 3 sampai jam 4. Jam 4 ya. Kenapa? Ayo. Karena kalau dilakukan siang itu obatnya akan hilang semua karena apa itu menguap. Jadi tidak efektif. Jadi dan kalau kenapa pagi itu ya itu tadi salah satunya karena nyamuknya kalau pagi kan dia suka keluar. Iya. Cuma kalau siang obatnya yang nggak efektif. Obatnya nggak efektif ya dok ya. Jadi memang diprogramkan pagi dan sore ya dok ya. Biasanya kalau fogging dari Dinas Kesehatan tersendiri ya dok ya. Terus satu hal lagi yang terakhir ini yang sedang kita perkenalkan adalah sekarang sudah ada vaksin DMI. Sudah ada vaksin ya dok? Ya, untuk yang umur 6 tahun sampai umur 45 tahun itu sudah ada. Pemberiannya diberikan 2 kali. Diberikan 2 kali? Ya, jarak pemberiannya 3 bulan. Jarak pemberiannya 3 bulan ya dok ya? Monggo silakan kalau nanti dan kalau dulu itu sebelum vaksin kan kita harus periksa dulu nih. Betul. Dulu ada secara serologis positif atau negatif. Yes, dulu pernah kena atau belum. Karena kalau sudah pernah kena yang dulu, vaksin yang dulu itu kita nggak boleh. Oh nggak bisa ya dok? Karena seperti tadi, kalau kita sekarang terinfeksi, kena 2 kali berat. Sama kalau kita pernah kena, kita kasih vaksin nanti berat. Tapi vaksin yang ini tidak perlu pemeriksaan. Tidak perlu pemeriksaan ya, bisa langsung dan lebih aman. Dan kita harapkan ini tujuan atau target dari pemerintah di tahun 2030 itu tidak ada kematian demam berdarah. Di tahun 2030 ya dok ya. Kalau sekarang itu case fatality rate-nya itu antara 0,7% sampai 0,5 sampai 0,7. 0,5 sampai 0,7. Jadi kalau ada 1.000 orang yang terdiagnosis atau sakit demam berdarah itu antara 5 sampai 7 itu yang kita nggak bisa selamatkan. Itu 2030 target kita. Bismillah insyaallah semoga nanti tidak ada kematian demam berdarah. Baik. Nah, baik dokter, untuk pertanyaan terakhir nih dokter untuk menutup program acara Anda Talks kali ini. Dokter boleh dong minta nasihatnya nih untuk orang tua di luar sana tentang bahayanya musim DBD atau mungkin pencegahan penanganan di rumah seperti sekarang ini dokter. Ya. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ini penyakit ini belum ada obatnya
Jadi satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah dengan meminimalkan vektor. Ya, kita harus memberantas vektornya. Ketiga, kalau memang sudah terlanjur sakit, demam antara 2 sampai 7 hari, kita harus aware. Apalagi kalau ada gejala warning sign dari demam berdarah tadi, ada perut, kemudian sembab ataupun perutnya buncit atau nafasnya sesak karena ada pengumpulan cairan dalam tubuh, kemudian ada perdarahan, kemudian kalau diperiksa oleh dokter itu ada pembesaran liver, itu harus dipantau di rumah sakit. Betul Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, dokter. Bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah nih, dokter. Iya. Dokter, saya mengucapkan terima kasih atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya, untuk para pemirsa di rumah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, dokter ya. Insya Allah, amin. Semuanya sehat. Semuanya sehat, amin amin. Nah, pemirsa, terima kasih telah menonton program acara Anda Talks. Jangan lupa untuk tonton terus di YouTube channel kita di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Saya berserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.